Hai semuanya, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Mona Ratuliu. Hari ini kita akan live bersama ProStem, Prodia Stem Cell. Ini dengan tema, hari ini temanya adalah Q&A, persiapan, penyimpanan, hingga penggunaan stem cell di Indonesia. Nah, nih buat yang lagi hamil, mungkin ada teman-temannya gitu ya, atau mungkin baca-baca artikel atau lihat informasi-informasi lewat sosial media, katanya penting untuk menyimpan darah tali pusat ya, atau stem cell di tempat penyimpanan karena mempunyai berbagai macam keajaiban lah ya. Nah, ini aku ambil dari artikel prostem.co.id. Nah, ini ada informasi-informasi, aku bacain dikit ya. Perkembangan stem cell di dunia saat ini telah berkembang pesat. Stem cell merupakan sel yang mampu memperbaiki sel-sel rusak dalam tubuh. Oleh karena kemampuannya tersebut, saat ini stem cell banyak disimpan dan digunakan sebagai pengobatan alternatif. Tuh. Nah, di Indonesia sudah ada pengolahan stem cell dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 dan 50 tahun 2012, yaitu PT Prodia Stem Cell atau ProStem Indonesia. Nah, ini udah pada tahu belum kalau ternyata sekarang stem cell bisa disimpan di negeri sendiri nih ya, di Indonesia. Udah gitu bahkan sudah ada pasien yang berhasil diobati menggunakan stem cell. Ada beberapa ya, ini sebagiannya adalah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebanyak 43 pasien yang telah dilakukan terapi stem cell untuk penderita jantung. Terus ada 19 penderita anterior myocardial infarction atau AMI menggunakan stem cell. Dan ada 25 penderita gagal jantung dan lain sebagainya. Nah, coba ya, karena saya nggak terlalu banyak tahu nih, walaupun kemarin setelah lahiran Numa tuh aku menyimpan stem cell juga di ProStem, di Prodia Stem Cell ya. Cuma memang ini cuma karena ada berbagai referensi dari teman-teman aja. Oh, ini manfaatnya banyak loh, berguna dan lain sebagainya gitu. Tapi detailnya nanti akan saya tanyain sama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Gunawan Dwi Prayitno, SPOG ya. Tapi sebelumnya saya mau tulis dulu nih judulnya hari ini. Saya pin dulu ya, biar nanti teman-teman yang akan bergabung tahu kali ini kita akan membahas apa. Nah, udah muncul tuh ya. Persiapan penyimpanan hingga penggunaan stem cell di Indonesia. Nah, yuk ibu-ibu nih pada gabung ya, yang mau hamil, atau mungkin sekarang yang sedang menunggu kelahiran, atau yang baru aja hamil. Sebelumnya selamat ya, semoga lancar sampai kelahiran nanti. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter, ini dia, Dr. Gunawan Dwi Prayitno. Ini ada pendidikannya udah lengkap tuh ya, bisa dibaca langsung, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian pendidikan spesialis dan lain sebagainya, ada penghargaan-penghargaan juga. Jadi jelas nih ya, siapa yang akan kita ajak ngobrol hari ini, Dr. Gunawan, yang pastinya sangat kompeten untuk kita tanya-tanya hari ini ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang ikutan hari ini, selamat sore. Nih sudah ada beberapa yang menyapa aku ya, yang ikutan dan ingin bertanya ke Dr. Gunawan. Silahkan langsung aja diketik pertanyaannya. Nanti akan dipilih, karena mohon maaf nih sepertinya nggak bisa dibacakan semua pertanyaannya ya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik akan dipilih. Kemudian aku akan tanyain ke Dr. Gunawan, akan dijawab lengkap juga hari ini ya. Kira-kira apalagi buat yang kayaknya masih banyak banget yang penasaran, karena waktu itu aku pernah posting foto sama Numa gitu ya, terus kita ngobrol captionnya tuh menjelaskan bahwa aku menyimpan stem cell di ProStem. Terus di bawahnya tuh ada diskusi juga, banyak sepertinya yang masih simpang siur nih mengenai stem cell ini. Nah, itu boleh nanti ditanyain ke Dr. Gunawan. Tapi beberapa pertanyaan yang penting-penting nih aku juga akan langsung menanyakan ke Dr. Gunawan nanti ya. Untuk kita sudah bisa accept request dari Dr. Gunawan. Coba aku cek dulu ya. Hai semuanya, teman-teman yang baru bergabung. Oh, ternyata ada pasiennya Dr. Gunawan juga loh, Dok. Ini ada pasiennya, Dok, yang kayaknya pengen ikutan ngobrol kita hari ini ya. Oh, belum ada
request kah? Oh, sudah ada ya? Oke. Nah, akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai stem cell ini dengan Dokter Gunawan ya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Nah, hai Dok. Hai Selamat sore Dia, Dokter Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Dok, ini fansnya dan pasien-pasiennya udah gabung juga nih Dok. Tahu ada Dokter Gunawan di sini. Ya, selamat bergabung. Nah, Dok, tadi kan kita udah tayangkan profilnya Dokter Gunawan. Boleh dong Dok dijelasin Dokter Gunawan Dwi Prayitno SPOG SPOG KFER itu apa ya Dok ya? Konsultan fertility, endokrinologi, reproduksi. Oh gitu. Nah itu penjelasannya apa tuh Dok biasanya Dok? Berkecimpung di fertility tentang kesulitan hamil sampai bayi tabung dan sebagainya, dan gangguan-gangguan Oh hormon. pantesan tadi oh gangguan hormon juga ya. Tadi ada tuh Dok, aku lagi promil nih sama Dokter Gunawan katanya gitu. Kalau ada yang mau promil juga boleh dong Dok. Di mana prakteknya Dok? Ya, yang jelas di RSPAD. RSPAD ya Dok ya, dengan Dokter Gunawan tuh boleh langsung dicatat ya. Dok, aku mau ngobrol-ngobrol nih Dok dengan Dokter Gunawan mengenai stem cell ini. Terus terang aku juga menyimpan stem cell di Prodia Stem Cell ini karena memang referensi dari teman-teman Dok. Katanya bagus, katanya penting gitu ya. Terus aku, oh iya deh, oke gitu. Tapi sebenarnya detailnya sendiri belum tahu. Nah, ini nanti aku tanya-tanyain ke Dokter Gunawan, tapi sebelumnya mungkin sekarang yang lagi hamil atau mungkin lagi berencana untuk hamil, pastinya penasaran banget tentang apa aja sih yang dipersiapkan saat kehamilan, terutama saat pandemi COVID-19 ini Dok. Kemarin saya juga karena udah kandung hamil sebelum pandemi gitu ya, begitu mau melahirkan bingung, karena kondisinya tuh serba membingungkan lah Dok gitu. Apa sih yang mesti dipersiapkan Dok? Yang pertama, jangan sampai kena COVID, itu aja ya. Oh itu penting banget ya Dok pastinya ya. Supaya pencegahan tidak kena COVID, karena sampai sekarang kan mutasi banyak udah masuk ke Indonesia. Nah itu proteksi dengan menjaga protokol kesehatan, kita akan terlindungi. Kemudian menjaga protokol kesehatan itu nomor satu ya Dok? Ya nomor satu. Yang kedua gizi kita, kemudian jangan stres, makan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa berolahraga, kena sinar matahari, itu yang memproteksi walaupun ada yang masuk. Seperti Mbak Mona sendiri kan, walaupun kena, tetap terlindungi dan sembuh. Iya betul sekali Dok ya. Jadi itu sangat penting sekali ya buat ibu hamil, walaupun sebenarnya bisa juga bermanfaat untuk semua orang ya Dok ya. Tapi ibu hamil sangat perlu untuk menjaga protokol kesehatan juga, terus tetap berolahraga, berjemur juga, makan makanan bergizi, itu tuh penting banget untuk ibu hamil ya Dok ya. Ya betul. Ya, untuk mencegah gimana kita berusaha semaksimal mungkin supaya nggak terkena COVID ini. Terus selanjutnya, apakah penyintas COVID ini bisa menyimpan darah tali pusat dari darah tali pusatnya, Dok? Kalau misalnya nih nanti ternyata udah menjaga nih Dok, tahu-tahu tetap aja COVID gitu. Nah itu kalau misalnya melahirkan masih bisa nggak untuk menyimpan darah tali pusatnya? Secara teori bisa sebetulnya, cuman karena kita di laboratorium itu menjaga sterilitas, takut mencemari yang lainnya. Jadi yang masih positif itu dianjurkan nggak bisa, ya tidak dianjurkan untuk menyimpan. Tapi kalau dia sudah sembuh, pasti bisa. Ya. Syaratnya tadi ya, hasil PCR-nya sudah negatif, itu pasti bisa. Kalau penyintas kan udah sembuh itu boleh. Kalau yang masih kalau udah sembuh, jadi waktu hamil nih COVID nih Dok. Waktu hamil COVID, tapi begitu melahirkan udah negatif, itu boleh ya Dok ya? Boleh gitu. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau misalnya ketika melahirkan ternyata positif, sebaiknya enggak ya Dok ya? Sebaiknya jangan. Soalnya laboratoriumnya takut tercemar.
takut tercemar yang lain. Kecuali laboratoriumnya punya tempat khusus untuk yang penyimpanan khusus infeksius. Oh, oke. Jadi boleh juga dikonsultasikan berarti sama pihak laboratoriumnya ya, Dok ya? Ya. Oke. Kemudian gimana sih, Dok, proses pengambilan darah tali pusat dan juga tali pusatnya? Apakah ada perbedaan jika proses kelahiran sesar ataupun normal? Nah, itu beda nggak cara ngambilnya, Dok? Cara pengambilannya sebetulnya sama. Yang membedakan proses persalinannya. Jadi darah tali pusar dan tali pusarnya itu diambilnya setelah bayi lahir dan sebelum plasenta atau ari-arinya lahir. Jadi segera setelah bayi lahir, tali pusarnya dipotong, dijepit dan dipotong, kemudian diambil darahnya dan tali pusarnya. Gitu. Nah itu prosedurnya itu dengan prosedur aseptik dan antiseptik. Jadi supaya menjaga sterilitas dari jaringan ataupun darah tali pusar yang kita ambil. Walaupun udah pernah, saya nggak tahu kalau prosedurnya ternyata begitu ya, Dok. Sederhana sebetulnya. Oke, berarti tapi mau sesar ataupun normal, prosedur untuk mengambil darah tali pusat dan juga tali pusatnya tetap bisa dijalankan ya, Dok ya? Bisa. Tetap bisa ya. Oke, nah kemudian selanjutnya gimana sih pemilihan laboratorium pemrosesan maupun penyimpanan darah tali pusat dan tali pusat yang baik dan benar sesuai peraturan Kemenkes RI, Dok? Nah ini kan kita sebagai ibu nih pengen tahu juga mengecek lab yang aman tuh seperti apa. Yang jelas tentu di brosurnya yang menawarkan itu apakah dia ada sertifikat perizinan dari Kemenkes, itu harus ada ya, karena sertifikat perizinan Kemenkes ya. Nah itu perlu kita cek ya, Dok ya. Tentu ada. Ya tiap laboratorium seharusnya ada surat izin, karena kalau dengan adanya surat izin itu bahwa lab itu sudah distandarisasi sesuai dengan peraturan Kemenkes. Oke, harus standarnya sesuai dengan peraturan Kemenkes tuh. Jadi ibu-ibu nih ya, mungkin bapak-bapak juga ya, kalau misalnya memang ingin menyimpan darah tali pusat, itu boleh dicek apakah labnya tuh kompeten atau enggak. Salah satunya caranya tadi Dokter Gunawan juga udah bilang ya, bahwa cek dulu tuh ada izin Kemenkesnya atau enggak. Kalau ada berarti sudah sesuai standar ya, Dok ya? Iya. Oke, kemudian nah ini bagaimana perkembangan terapi sel punca yang menggunakan darah tali pusat dan tali pusat di Indonesia? Apakah sudah ada penelitian yang membuktikan keberhasilan terapi sel punca di Indonesia tuh, Dok? Penelitiannya tuh udah kayak apa? Penelitian banyak sekali ya, maksudnya bukan banyak, cuma jumlah pasiennya yang masih belum banyak. Dari berbagai penyakit ya, baik penyakit metabolik, penyakit degeneratif maupun anti-aging, kemudian pengobatan. Sampai anti-aging bisa ya, Dok ya? Bisa. Bahkan untuk kecantikan pun mungkin diam-diam banyak yang sudah pakai. Oh gitu. Oh ternyata memang sudah digunakan ya, Dok ya? Iya betul. Oke, jadi selain untuk kesehatan, bisa juga untuk kecantikan juga tuh, Bu Ibu. Darah tali pusat atau sel puncanya. Pagi buat saya nih, anaknya banyak banget ya. Kalau semuanya disimpan lumayan tuh, banyak banget yang bisa digunakan. Ya. Itu kalau misalnya untuk keluarga biasanya digunakannya rata-rata buat apa aja tuh, Dok? Nah, Mbak Mona kan nyimpan darah tali pusar. Darah tali pusar ini bisa digunakan khusus untuk keluarga yang juga ada keturunan, misalnya dari anaknya sendiri, orang tuanya atau adiknya. Nah ini bisa digunakan untuk leukemia. Ada leukemia tertentu yang bisa diobati dengan stem cell. Bisa diobati sampai berapa persen sih, Dok, kalau menggunakan darah tali pusat? Kalau prognosanya bagus, ya bisa sembuh malah. Ada penyakit leukemia yang memang pengobatan dengan stem cell. Kalau dulu kan pengobatan dengan stem cell dari sumsum tulang. Ya. Jadi stem cellnya diambil dari sumsum tulang, tentu kan invasif. Nah kalau dengan darah tali pusat yang disimpan, itu tentu lebih
muda, kemudian jumlahnya lebih banyak, tentu keberhasilan pun akan lebih tinggi. Oh, jadi ini bukan cuma bisa digunakan sama ibunya aja ya, Dok ya? Berarti Iya. saudara-saudaranya yang sedarah semuanya bisa menggunakan Iya. darah tali pusat ini? Ya. Oh, Karena oke. kecocokan HLA-nya itu. Kalau orang lain, Dok, yang nggak sedarah, ini bisa nggak digunakan? Kalau dari darah tali pusar tidak. Alternatifnya dari tali pusarnya. Tali pusar bayi dari orang lain bisa. Namanya Tali allogeneic. pusarnya, jadi bukan darah tali pusarnya ya, Dok? Iya, betul. Oh, itu bisa digunakan juga ya? Iya. Yang justru sekarang lagi tren adalah penggunaan dari Wharton jelly atau bentuk jelinya di tali pusar yang di culture diambil stem cell-nya. Namanya mesenchymal stem cell. Oh, begitu, Dok. Itu yang digunakan untuk orang lain. Ya misalnya untuk penyakit degeneratif, misalnya stroke, jantung, kemudian diabetes, penyakit ginjal, kemudian osteoartritis, osteoporosis dan sebagainya, itu menggunakan Wharton jelly dari mesenchymal stem cell dari tali pusar bayi orang lain, ya. Oh, ternyata manfaatnya banyak banget ya, Dok ya? Sedarah, nah ini kecocokan HLA-nya ini cocok, jadi kadang nggak perlu diperiksa HLA-nya. Oh, oke. Tapi kalau darah tali pusatnya memang yang sedarah aja ya, Dok, yang Ya, bisa menggunakan. khusus untuk yang sedarah. Khusus untuk yang sedarah. Dan Wah, luar kelainannya biasa. pun untuk kelainan darah saja. Untuk kelainan darah saja. Oh, oke. Wah, ternyata banyak banget manfaatnya. Saya baru tahu juga nih ya. Kemudian, nah, apa saja tadi sebenarnya udah sebagian udah dijawab sama dokter ya. Apa saja contoh terapi di Indonesia yang bisa dilakukan? Apa aja sih, Dok, di Indonesia udah melakukan apa aja dengan darah tali pusat dan tali pusatnya ini? Ya, ini masih taraf penelitian, cuman hasilnya sangat menggembirakan ya. Jadi karena jumlah pasiennya belum banyak, jadi kita tidak bisa mempromosikan hal yang belum evidence based ya. Jadi masih berlanjut terus terapi ini berdasarkan untuk berbasis penelitian. Kita lakukan di RSPAD juga terapi-terapi ini berdasarkan berbasis penelitian. Jadi kita kumpulkan data-data yang sudah dilakukan, misalnya dari pengobatan jantung, pengobatan resistensi insulin, dan pengobatan osteoporosis atau osteoartritis. Banyak kan yang nyeri lutut pada usia-usia tua karena bebannya ini, dan itu pun nanti akan dikaji. Ya. Yang secara testimoni sih semuanya hasilnya bagus. Oh gitu ya, jadi ini masih dalam tahapan penelitian, tapi kabarnya selalu kabar gembira yang diterima ya, Dok ya? Iya, ya, bahkan mudah-mudahan untuk penyakit yang genetik, misalnya retinitis pigmentosa, kebutaan karena genetik, itu yang progresif dia akan terjadi kebutaan baik usia muda maupun usia anak-anak, itu bisa dicegah. Kita sedang mau melakukan ini. Ini ada penelitian dari Dr. Cosmos juga sudah dalam program S3-nya. Itu mungkin nanti kita akan terapkan di RSPAD. Wah, luar biasa sekali. Ini banyak sekali ya percobaan-percobaan yang ternyata berhasil juga ya, Dok. Tapi sayang pasiennya memang belum terlalu banyak ya, Dok ya. Ya mudah-mudahan akan berkembang lebih banyak lagi ya, Dok ya. Kita menantikan banget nih kabar baik lainnya ya, Dok. Ya, prospeknya bagus. Prospeknya bagus. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok. Apa saja sih persiapan dan hal apa aja yang harus dilakukan jika pasien ingin melakukan terapi di Indonesia nih, Dok, dengan darah tali pusat atau tali pusatnya ini? Prosedurnya apa aja sih yang mesti dilakuin, Dok? Ya, kita harus seleksi terhadap pasiennya. Kalau kelainannya emergensi atau berat, kita harus hati-hati. Misalnya gagal ginjal udah kronis ya kita harus hati-hati dulu. Prosedur-prosedur dari pengobatan yang
pengobatan medis yang standar itu tetap dilakukan. Kemudian yang kedua, indikasinya. Nah, indikasinya untuk pengobatan apa dulu? Ya, misalnya untuk nyeri lutut, apakah ini karena penyakit degenerasi atau kelainan yang lainnya? Kita harus evaluasi dulu, diagnostik dulu, sehingga kita menemukan ada indikasi untuk pemberian stem cell. Misalnya untuk stroke juga kita bisa lakukan kelainannya di mana, sehingga kita bisa evaluasi. Kemudian juga ada kontraindikasinya, yang sebetulnya bukan kontraindikasi yang mutlak. Misalnya ada keganasan, atau ada misalnya bakat keganasan. Kita masih perdebatan apakah bisa diberikan atau tidak. Jadi perkembangan ilmu terakhir, sebenarnya stem cell ini bukan tumorogenik, tapi anti tumorogenik juga punya manfaatnya sebagai anti tumor. Kalau misalnya nih dok, kita pengen coba, kita sebagai pasien nih mau coba untuk terapi dengan tali pusat atau dari darah tali pusatnya, itu langsung ngomong aja dok ke dokternya gitu? Apa gimana sih caranya dok? Ya, di screening dulu. Nanti kebutuhannya apa dulu, gangguannya apa, kemudian indikasinya kan ada. Setelah indikasi baru kita evaluasi, agar bisa dievaluasi sebelumnya masalahnya apa, kemudian ada kontraindikasi atau tidak. Nah, setelah itu baru kita berikan, cara pemberiannya pun kita diskusikan dulu. Ya. Apakah intravenous atau intratekal atau yang lain-lainnya. Atau lokal pun bisa. Bahkan kita kembangkan dengan nasal drop, cuma ditetes di hidung kita bisa lakukan juga. Oh, bisa juga dengan cara seperti itu ya. Wah, ternyata banyak banget ya cara-cara yang bisa dilakukan ya dok ya. Nah, yang jelas kan kita tidak bisa menjanjikan 100% sembuh. Tentu kesembuhan kan hasil tergantung berat ringannya penyakit. Ya. Kalau penyakitnya sangat berat ya grade-nya udah grade terminal, kita nggak bisa. Ya, yang justru misalnya dicontohkan osteoartritis yang lututnya suka bunyi atau nyeri, itu pada penyakit orang tua tuh. Nah ini dia kalau grade 2, grade 3 hasilnya memuaskan. Kalau udah grade 4 biasanya kita udah angkat tangan, nggak bisa. Nah, kalau untuk keluarga nih yang sudah mulai menyimpan darah tali pusat dan juga tali pusatnya dan ingin digunakan, silakan konsultasikan ya dok ya, lebih lanjut kepada dokternya, bagaimana caranya, Pak harus screening atau dan lain sebagainya ya dok ya, mudah-mudahan bisa jadi kabar baik buat keluarga Indonesia. Nah, ini kalau misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ikutan live ini nih, pengen ikutan nyimpan darah tali pusat, itu sebaiknya gimana dok? Misalnya, nanti anaknya 4 gitu ya, kayak saya dok, 4-4-nya bisa harus disimpan atau 1 aja atau gimana sih dok? Kalau ya minimal 1. Minimal 1, tapi kalau mau 4-4-nya bisa juga dok? Ya kalau punya uang lebih boleh lah, bagus. Gitu ya, kalau 1 bisa digunakan untuk berapa orang dok? Bisa, kan bisa di culture, jadi nanti selnya bisa di culture, bisa diduplikasi, bisa sampai ratusan juta sel. Oh gitu, jadi kalau simpan 1 juga nanti selnya bisa di culture gitu ya dok ya? Oke, nah nih buat ibu-ibu yang masih mempertimbangkan nih apakah mau ambil darah tali pusat atau enggak, silahkan nih dari diskusinya Dokter Gunawan tadi udah bisa disimpulkan dong ya kira-kira penting atau enggak dan sepenting apa. Nah kalau misalnya memang pengen tahu lebih lanjut juga tanya-tanya dan info-infonya bisa ngintip di Instagramnya Prodia Stem Cell ya. Nah, ini ada pertanyaan ya dok ya, kita jawabin mulai ya dok ya, dari follower-follower yang ikutan gabung nonton live kita hari ini nih. Pertanyaannya banyak banget, tapi yang terpilih yang pertama adalah dari @anggi_hrprtw. Dok, penyakit apa aja sih yang udah pernah dokter tangani menggunakan terapi stem cell dan hasilnya gimana dok? Ada dok yang udah langsung ditanganin dok? Ya, kita menangannya secara tim ya.
Saya kan dokter obgyn, tentu nggak bisa mengobati penyakit-penyakit yang lain. Kita tim yang sudah ya untuk neurologi, kemudian jantung, ginjal sedang kita kembangkan, kemudian osteoartritis, kemudian anti-aging, kebotakan bisa juga, dan lain-lain. Kalau kecantikan nggak usah dibilang ya. Kalau kecantikan nggak usah ditanya, tuh kebotakan biasanya para ayah-ayah nih. Coba yang ikutan yang ikutan bergabung dari live tuh ada kabar baik juga ya dari stem cell ya dok ya. Itu gimana caranya dok ngobatin kebotakan? Biasanya sih jadi penasaran. Disuntikan ke kepala aja. Oh, disuntikan ke kepalanya gitu ya dok ya. Terus bisa, itu kok bisa sih dok? Itu bisa gimana caranya dok meregenerasi sel-sel, memperbaiki apa rambutnya gimana? nanti jadi aktif, tumbuh lagi. Oh gitu ya, ajaib ya dok? Enggak juga sih. Luar biasa. Aslinya ada, masih ada. Wow, ternyata benar kata teman-teman saya, ini ajaib, makanya cepetan deh simpan stem cell-nya gitu dok. Saya taunya itu aja, sekarang jadi tahu lebih banyak dari dokter Gunawan ya. Dok, kemudian ada pertanyaan lebih lanjut, saya bacain ya. Dari @anissa.bp. Nah, halo dokter, apa keunggulan pengobatan stem cell ini dibanding pengobatan yang lain dok? Jadi pengobatan stem cell ini terutama untuk mengobati yang no hope no option. Jadi yang memang udah pengobatan secara medis sudah maksimal, itu kita akan menunjang pembuatan stem cell. Ini kita mengacu stem cell ini merupakan ciptaan Tuhan. Di dalam tubuh manusia kita punya daya regenerasi. Nah, daya regenerasi ini diaktifkan dengan pemberian stem cell. Nah, tubuh kita sebetulnya stem cell-nya ada di sumsum tulang. Cuman karena faktor usia, dia harus diaktifkan, dibantu dengan stem cell ini. Jadi ya yang kronis-kronis, kemudian udah terapi apalagi yang harus dilakukan ya salah satu jawabannya dengan stem cell. Untuk penyakit-penyakit yang no hope no option, ya penyakit bawaan, penyakit autoimun, penyakit alergi dan sebagainya bisa kita diskusikan dulu. Oke, jadi bisa didiskusikan ya untuk penyakit yang apa dok? No hope, no option ya? Ya. Istilahnya itu ya dok ya? Ya penyakit degeneratif. Misalnya diabetes yang udah berat, kan apalagi mau diobat udah tiap bulan, tiap hari, udah bertahun-tahun, kemudian malah timbul komplikasi dan sebagainya, penyakit stroke, jantung, ya pengobatannya kan udah maksimal. Kita bisa bantu. Jadi kita bukan menggantikan pengobatan medis yang standar, tapi kita adalah meningkatkan daya regenerasi dari tubuh kita untuk penyembuhan sendiri gitu. Dan tentu daya regenerasinya lebih cepat dibanding daya regenerasi yang diproduksi oleh tubuh kita. Oke, jadi membantu daya regenerasi tubuh kita ya dok ya, si stem cell ini gitu ya dok? Iya. Oh, oke. Ini stem cell ini memproduksi growth factor, kemudian faktor-faktor pertumbuhan saraf, pertumbuhan pembuluh darah, pertumbuhan jaringan, sehingga meregenerasi jaringan-jaringan yang rusak. Sebenarnya yang meregenerasi adalah tubuhnya sendiri. Dan diinduksi oleh stem cell yang kita berikan. Luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya tubuh kita bisa meregenerasi sendiri, tapi dibantu oleh stem cell itu bisa lebih maksimal lagi daya regenerasinya ya dok ya. Oke. Wah ini saya baru tahu nih. Ini ilmu banget nih dok buat saya nih. Makasih nih Anissa.bp atas pertanyaannya. Kita jadi lebih tahu lagi ya seperti apa sih keunggulan pengobatan stem cell ini. Ada lagi pertanyaannya nih dok dari @romanita Diani. @romanita Diani. Pertanyaannya adalah, apakah ada tempat terapi stem cell dalam kasus
AMH rendah. Apa tuh dok? AMH rendah atau cadangan sel telur yang menipis? Ya, AMH rendah artinya cadangan telurnya sudah hampir habis. Misalnya AMH-nya di bawah 1,0 ya. Nah itu tentu di bawah 1 cadangan telurnya hampir habis. Nah ini menandakan itu statusnya seperti udah mau menopause atau sudah menopause. Nah ini tentu untuk program kehamilan dapat telurnya juga sedikit, kadang malah tidak dapat, dan kualitas telurnya juga nggak bagus. Nah ini penelitian di Inggris itu udah dipublish, pemberian stem cell dari sumsum tulang meningkatkan AMH 2 kali lipat. Dan pernah kami coba juga beberapa pasien AMH-nya naik 2 kali lipat. Wow. Ya, cuman ya 2 kali lipat tidak nggak meningkatkan sampai di atas 1. Penelitian Inggris pun sama seperti itu. Misalnya AMH-nya 0,3 kita bisa naikkan jadi 0,7 gitu. Cuma kan masih tetap di bawah 1. Tapi dari hasilnya sih dapat oocyte-nya atau embrionya bagus, bisa ditanam. Oke, kalau misalnya ada yang mau melakukan terapi seperti itu dok, gimana caranya dok? Apakah dikonsultasikan langsung ke obgynnya atau gimana? Ya bisa, datang ke obgynnya, tentu yang mempelajari tentang stem cell, kemudian konsultasi apa yang harus dilakukan. Kalau belum jelas ya tanya ke IG-nya Prostem, bisa ditanyakan dokter mana saja yang bisa. Oh baik, jadi bisa konsultasi juga di IG-nya Prostem. Kira-kira apa yang harus dilakukan apabila mau melakukan terapi-terapi dengan stem cell ya dok ya, termasuk yang tadi baru saja ditanyakan ya, terapi stem cell dengan AMH rendah atau cadangan sel telur yang menipis. Nah, ternyata bisa juga ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, nih akan saya bacakan dari @bila, A-nya banyak banget nih ya. Pertanyaannya adalah dok, kalau di RSPAD sudah ada terapi stem cell apa aja? Ya tadi kita tim stem cell di RSPAD multidisiplin, mau dari penyakit dalam, penyakit paru, penyakit ginjal, penyakit metabolik, penyakit anak pun kita lakukan. Jadi ya tergantung kebutuhan, ya. Kita multidisiplin, bukan hanya obgyn aja. Ya. Saya kan obgyn. Ya. Tapi banyak jadi, ya yang bedah pun ada ya, bedah. Ortopedi, bedah saraf. Tim kita lengkap. Kira-kira pengembangannya ke depan bisa akan coba yang baru mau dilakukan penelitian apa aja sih dok? Ada nggak bocoran buat kita? Ya, kita sedang mau mengembangkan, terutama di obgyn ya, mau mengembang untuk terapi menopause. Apa tuh dok yang bisa dilakukan? Perempuan menopause kan banyak keluhan ya, baik susah tidur atau gangguan pencernaan, keropos tulang dan sebagainya. Jadi bahkan ada 29 item keluhan menopause. Kita mau evaluasi untuk kedepannya ini untuk menggantikan terapi hormon yang selama ini udah nggak populer. Sebelumnya memang kalau untuk menopause solusinya adalah terapi hormon ya dok ya? Ya, karena terapi hormon nggak populer lagi karena ditakutkan membuat kanker payudara terutama gitu. Terutama di Amerika, yang itu yang membuat penelitian WHI yang di Amerika 10 tahun ke belakang itu yang membuat pemakaian hormon terapi untuk menopause sangat drop. Oke dok. Nah terakhir nih dok,
aku pengen tahu kalau dari Dokter Gunawan yang selama ini memang ikut dalam penelitian stem cell ini, kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada para follower nih yang semuanya juga pengen tahu lebih lanjut sama kayak saya juga Dok mengenai stem cell ini, apa sih kira-kira pesan-pesan dari Dokter Gunawan yang mau disampaikan Dok? Pesannya tadi, kalau punya bayi baru lahir, ya jangan lupa disumbangkan atau disimpan untuk sendiri atau disumbangkan untuk yang lain, terutama dari keluarga-keluarga yang proses kehamilannya mudah, kehamilannya normal, itu agar kita bisa menyimpan stem cell yang kualitasnya bagus. Ya. Nah itu untuk daya terapinya pun akan tergantung dari bahannya tentu, ya, bahan asalnya. Yang kedua, jangan pesimis bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Kemudian kita namanya ikhtiar, tentu hasil semua tergantung dari takdirnya Allah ya. Ya. Yang paling penting adalah ikhtiar kita atau usaha kita untuk mencari kesembuhan, dan jangan lupa minta pertolongan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi itu ya Dok pesan-pesannya untuk keluarga Indonesia ya Dok. Ya. Ya semoga ikhtiar ini bisa jadi kabar baik terus ya Dok ke depannya ya. Kita tunggu Ya. kabar baik lainnya juga dari Dokter Gunawan dan juga tim semuanya dalam mengembangkan stem cell ini. Semoga bisa jadi solusi juga ya Dok untuk keluarga Indonesia lainnya. Wah ini baru mau ditutup, ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Boleh lanjut lagi ya Dok ya? Boleh. Ternyata banyak banget nih yang pengen tahu lebih lanjut mengenai stem cell ini. Nih, ini dari @dewi wow. Dok, kalau nggak sempat simpan stem cell dari anak, tapi mau terapi stem cell bisa nggak? Atau harus hamil lagi, Dok? Tuh, gimana, Dok? Ya, tadi alternatifnya adalah dari tali pusar bayi orang lain. Ya. Bukan darahnya ya Dok ya, tapi bukan tali darahnya, pusarnya ya. Dok ya. Ya, karena untuk kecocokan HLA hampir 99% cocok HLA dari tali pusar bayi ya. Itu bisa digunakan. Nah itu tali pusarnya harus khusus disimpan di lab dan diolah di lab atau gimana Dok? Karena kan banyak tuh Dok yang waktu itu saya sempat posting mengenai ProStem gitu ya, bagi-bagi informasi kepada follower saya, dan ternyata di bawahnya itu banyak diskusi nih, jadi ibu-ibu banyak yang nyimpen tali pusat anaknya sendiri. Nah itu emang bisa digunakan juga Dok untuk kesehatan atau memang harus disimpan dan diolah khusus di lab? Ya harus disimpan di lab, soalnya kan kita menjaga supaya selnya tetap hidup. Oh begitu Dok, jadi yang disimpan sendiri di lemari itu nggak bisa digunakan ya Dok? Nggak bisa, selnya mati. Oh jadi di lab itu selnya dijaga supaya tetap hidup ya Dok ya? Iya betul. Nanti setelah dibutuhkan kita bisa kembang biakkan sesuai kebutuhan jumlah selnya nanti. Mungkin bisa 4 kali di pembelahan atau 5 kali pembelahan. Oke, wah ini Mbak Dewi wow, terima kasih udah bertanya ya, karena ini menjawab kekepoan para ibu-ibu nih Dok. Ngapain katanya simpen di lab, simpen sendiri aja, nanti suatu hari bisa digunakan. Ternyata nggak bisa ya, kalau misalnya tali pusatnya itu disimpan sendiri di lemari, memang harus disimpan di lab tuh ibu-ibu untuk menjaga supaya selnya tetap hidup gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih katanya ya. Tapi nggak tahu lagi ya Dok ya kalau masih ada yang kepo. Dari @cikayuhandayani 91. Dok, mau tanya dong dokter, ada pengalaman terapi jantung di RSPAD nggak? Terus dalam pengalamannya ada perbaikan nggak Dok? Ya, tentu ada ya. Penyakit jantung justru ini yang cukup baik ya. Dia bisa memperbaiki ejection fraction-nya, daya pompa jantungnya, kemudian fungsi jantungnya akan lebih baik
kita bisa evaluasi dan bisa kita perlihatkan apa sih sebelum dan sesudahnya. Karena kita pemeriksaannya pun lengkap nanti. Ya. Cuma harus diperiksa dulu. Jangan-jangan kalau sumbatan udah 90% ya harus dipasang ring dulu, baru diterapi stem cell. Nanti biasanya yang udah pernah tuh kasusnya seperti apa, Dok? Yang udah pernah memperlihatkan ada perbaikan? Yang misalnya fungsi jantungnya tinggal 25%. Kan nggak bisa pasang ring dan sebagainya. Kita perbaiki dulu pakai stem cell, nanti setelah ejection fraction-nya di atas 40%, baru bisa pasang ring dan sebagainya. Soalnya kateterisasi kan juga ada kontraindikasinya. Nah itu ya nanti dikonsultasikan dulu seberapa berat sih kelainan jantungnya. Jangan sampai kita pengobatan standarnya tetap kita lakukan dan ini membantu untuk meningkatkan fungsinya. Fungsi dari pengobatan standar yang memang sudah dilakukan ya, Dok ya? Iya betul. Misalnya harus pasang ring ya, memang harus kateterisasi, kita kateterisasi dahulu, kemudian diperbaiki yang sumbatan-sumbatannya agar nanti stem cell juga bisa masuk ke dalam. Kalau nggak bisa masuk, nanti nggak bisa kerja stem cell-nya. Oke. Nah, buat yang tadi bertanya tuh, ada kabar baik dari Dokter Gunawan, jadi langsung aja dikonsultasikan ke dokternya. Siapa tahu bisa membantu ya, Dok ya. Oke, Dokter Gunawan, terima kasih banyak loh untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Saya dapat banyak sekali pencerahan mengenai stem cell ini. Mudah-mudahan menjawab juga keresahan para orang tua nih ya, Dok ya, yang maju mundur mau nyimpen stem cell atau enggak. Sekarang jadi tahu bahwa banyak sekali kabar-kabar baik dari dunia kedokteran mengenai stem cell ini. Sekali lagi kita tunggu kabar baik lainnya ya, Dokter Gunawan ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini, Dokter Gunawan. Pasti sibuk banget tapi menyediakan waktu buat kita semua. Makasih ya, Dok. Ya, mari. Mudah-mudahan. Ya, sampai ketemu lagi, Dok. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Untuk para follower semuanya, terima kasih banyak udah ngikutin live kita hari ini. Tapi buat yang ketinggalan, nggak masalah, karena bisa diakses lagi nih di IGTV-nya @prodia_stemcell. Sekali lagi aku bacain ya, langsung di follow nih, soalnya banyak banget info-info di sana. @prodia_stemcell. Nah, di sana juga saya biasanya melihat informasi-informasi lainnya mengenai stem cell, dari mulai bagaimana prosedur pengambilannya, terus fungsinya, manfaatnya apa aja, dan juga informasi-informasi terbaru, update-nya tentunya kita pengen tahu ya mengenai stem cell ini, apalagi yang seperti saya yang udah menyimpan stem cell di Prodia Stem Cell, pasti pengen tahu update-update terbaru, kabar-kabar baik lainnya dari Prodia Stem Cell. Langsung aja di follow di @prodia_stem cell, atau bisa juga diakses di YouTube channelnya Prodia Stem Cell. Nah, boleh tuh buat yang seneng nonton YouTube, di sana ada informasi-informasi di channel Prodia Stem Cell. Nah, aku mau ambil kesimpulan nih dari yang tadi saya diskusikan sama Dokter Gunawan, mungkin juga yang baru aja bergabung. Jadi kesimpulannya adalah proses persiapan, penyimpanan, dan penggunaan stem cell di Indonesia ternyata tidak sulit loh ibu-ibu. Cukup kita kontak aja Prodia Stem Cell untuk pengambilan stem cell kita pada saat mau melahirkan, semuanya akan diberesin sama Prodia Stem Cell. Kalau saya waktu itu pengalamannya gitu ya, sesederhana itu tuh. Langsung aja dikontak. Waktu itu saya karena banyak pertimbangan gitu ya, jadi dadakan banget. Tapi ternyata direspon dengan sangat baik oleh Prodia Stem Cell. Kemudian terapi sel punca memiliki potensi dan manfaat yang besar, sehingga bagi ibu hamil disarankan mempersiapkan penyimpanan sel punca sedari dini. Nah, boleh nih untuk para ibu hamil, udah nggak usah pikir-pikir panjang lagi, langsung aja kontak Prodia Stem Cell, karena ternyata banyak banget manfaat-manfaat dari penyimpanan sel punca atau stem cell ini ya. Kemudian jika ingin informasi lebih lanjut mengenai terapi pengobatan maupun penelitian atau uji klinis, dapat menghubungi Prostem. Tuh, ini terjawab lagi nih bahwa
dari terapi pengobatan, kemudian penelitian, dan juga uji klinis, lengkap banget informasinya. Bisa langsung menghubungi ProStem gitu ya, atau mungkin boleh intip-intip dulu sekali lagi di Instagramnya @prodia_stemcell. Terima kasih banyak udah ikutan live hari ini. Buat yang penasaran ya, Dokter Gunawan, tadi seru banget ya kayaknya, prakteknya di mana sih? Nah, ini merupakan salah satu dokter yang praktek di RSPAD Gatot Subroto dan juga Klinik Utama Fahira. Langsung aja dikontak Dokter Gunawannya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi buat semuanya ikutin live hari ini. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Semoga bisa dapat informasi yang banyak ya mengenai stem cell bersama dengan Prodia Stem Cell. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Sampai ketemu lagi, dah.